Halo Sobat Kombi, kembali lagi dengan saya Fitra Rama di Sosok Inspiratif. Nah, hari ini saya bersama narasumber yang sangat keren, sangat bagus, dan sangat menginspiratif. Sebab, ya, kadang orang berpikir sedikit kesempatan untuk mengakses semuanya. Tapi tidak dengan narasumber kita satu ini, ya karena beliau tidak berpikir sedikitnya kesempatan itu adalah sebuah cengkraman, melainkan adalah suatu aksi nyata yang bisa menjadi sebuah harapan. Nah, ini siapa lagi kalau bukan Anggit. Halo Rahma Anggit Hairunisa. Apa kabar nih? Fitra, alhamdulillah baik. Ya, hari ini senang banget bisa berbincang panjang sama kamu di Sosok Inspiratif hari ini. Karena saya melihat di Instagram, saya melihat rekam-rekam karir kamu gitu kan. Wah, keren banget. Tapi yang saya penasaran nih, sebelum kamu dikenal sebagai duta bahasa saat ini, kamu tuh apa sih? Siapa sih? Nah, itu saya penasaran. Apakah ketika lahir langsung, saya pengen menjadi Anggit sebagai duta bahasa, saya pengen ini, atau berawal dari introvert dulu, baru ke ekstrovert, itu saya penasaran. Gimana sih? Terima kasih Fitra atas perkenalan di awal. Ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Anggit. Bisa dipanggil Anggit aja, nggak apa-apa. Aku lulusan baru dari Universitas Gadjah Mada, program studinya hubungan internasional. Jadi kalau misalnya dibilang apakah dari lahir langsung mau jadi duta gitu, enggak juga. Karena memang dari awal aku aktif berorganisasi dan senang untuk ikut aktif lah bersama teman-teman muda, generasi muda lainnya gitu. Dan itu termanifestasi juga dalam berbagai kegiatan yang aku ikutin sebelum ke Jogja ya. Ini mungkin waktu dulu aku aktif di Forum Anak Kota Pontianak sebagai duta pendidikan, makanya mungkin sempat ketemu Fitra juga di perpustakaan Mendawa ya. Bener. Jadi selain itu aku juga ketua OSIS dulu di SMP sama SMA. Dan setelah itu, setelah kuliah aku juga cukup aktif di Yogyakarta untuk mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya juga duta-dutaan ini, duta potensi pemuda ya. Dan setelah itu balik ke Pontianak dan mengikuti duta bahasa ini, alhamdulillahnya terpilih menjadi terbaik satu. Oke, gitu. menarik. Perjalanan yang prestasi. Siapa yang menyangka? Tapi ketika saya melihat seperti ini, apakah emang sedari kecilnya Anggit itu ambisius dengan sebuah prestasi? Oke, kalau dari kecil sebenarnya belum ambisius ya kalau dari kecil ya, tapi lebih ke mungkin karena aku anaknya ekstrovert, jadi aku senang aja bisa berbaur sama teman-teman lain gitu. Jadi awalnya tujuannya tuh bukan mencari prestasi, tapi mencari teman sebanyak-banyaknya gitu. Karena aku senang aja bersosialisasi sama teman-teman yang lain gitu. Nah, itu sih sebenarnya awalnya, nggak yang langsung ambisius pengen prestasi, tapi memang senang aktif aja di kegiatan gitu. Oh, dan berangkatnya dari Forum Anak? Forum Anak, Iya, benar. Forum Anak Pontianak Utara? Awalnya Siantan Hilir. Siantan, berarti kamu tinggal di Siantan gitu? Siantan dulu. Sempat nggak punya rasa minder dengan ngebaur sama teman-teman yang di sini? Jujur pasti ya. Itu kenapa tuh? Karena menurut aku itu walaupun kita di satu kota yang sama, tapi kesenjangannya tuh lumayan jauh gitu antara Pontianak Utara dan juga Pontianak yang kota gitu. Nah, setelah sampai ke Forum Anak Kota Pontianak itu kelihatan sekali anak-anak yang ambisius, yang benar-benar berprestasi dari Pontianak Kota. Nah, itu beda sekali dari lingkungan di rumahku yang ada di Pontianak Utara gitu. Di sana tuh cenderung banyak ya teman-teman yang jarang mau untuk aktif berkegiatan juga. Jadi memang selain kita fasilitasnya juga berbeda ya di kelurahan, tapi juga memang dari anak-anaknya sendiri itu mungkin ya yang aku lihat di sekitarku itu kurang proaktif gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang produktif gitu. Tapi apa yang membuat Anggit ini kayaknya aku bisa nih tembus ke nasional, tembus ke Forum Anak Kota gitu? Itu agak harus punya ambisi tersendiri kan gitu. Benar. Sebab lingkungan tuh yang mempengaruhi mental kita juga, bener nggak? Iya, tapi bener banget. gimana menurut kamu?
Bener banget, jadi lingkungan memang berpengaruh ya, tapi balik lagi kalau aku suka tantangan, Wih. aku suka keluar dari zona nyaman dan pengen terus mempelajari hal baru, itu salah satu yang menjadi motivasi juga ya untuk keluar dari zona nyaman. Ibaratnya memang di Pontianak Utara itu nyaman bagi aku zonanya, tapi kan untuk berkembang agak kurang gitu, jadi aku pengen mencari tempat berkembang baru yang lebih besar, yang tantangannya lebih banyak, yaitu dengan keluar dari Pontianak Utara gitu kalau di forum anak ya. Termasuk juga kenapa aku merantau ke Yogyakarta, karena aku merasa waktu di tahun 2022 di tahunku itu kan zonasi sekitar 90% ya. Jadi awalnya aku yang pengen masuk ke sekolah favorit yang udah menjadi impian dari kecil di SMA 3 nggak bisa karena zonasi. Jadi di Pontianak Utara lagi sekolahnya di SMA 5. Nah, itu menurutku ada banyak sekali hal-hal yang tidak aku dapatkan, entah itu mulai dari dukungan ekstrakurikuler yang lebih untuk mengikuti lomba dan sebagainya, terus untuk hal-hal yang kegiatan produktif itu kurang dukungannya di sana, dan aku merasa butuh untuk melangkah lebih jauh dengan mimpi yang lebih besar lagi. Wow. Nah, salah satunya adalah aku berusaha gimana caranya biar dari SMA 5 ini bisa ada yang keluar gitu. Karena kita tuh orientasinya selalu di sini aja, teman-teman, atau mungkin banyak juga yang kerja kan dari setelah SMA. Nah, kalau aku sendiri, aku pengen ada nih setidaknya alumni dari SMA 5 yang menjejakkan kaki di Univ top 3 lah ibaratnya. Memang dulu tuh tidak kepikiran ya untuk ke UGM, sebenarnya pengennya tuh ke Jogja aja karena melihat romantisasi Jogja di TikTok ya. Bener. Itu. Yeah. Nah, jadinya awalnya tuh cuman Jogja aja sih sebenarnya, tapi ternyata aku memang minatnya di hubungan internasional, jadi ada beberapa pilihan waktu itu, salah satunya UGM, dan aku berusaha untuk SNBP sebenarnya, karena biar tidak susah-susah lagi untuk mengikuti tes kan di UTBK. Iya, bener. Nah, tapi sayangnya karena alumninya tidak ada di sana dalam beberapa tahun terakhir atau mungkin berpuluh-puluh tahun terakhir, jadinya tuh susah kalau SNBP tidak ada alumni gitu di kampus top ya ibaratnya. Jadinya aku mengikuti berbagai kegiatan nasional seperti Parlemen Remaja. Nah, itu aku kebetulan perwakilan Kalimantan Barat juga di 2021. Dan aku juga memenangkan lomba, waktu itu juara 1 LCC yang diadakan oleh UNY di Yogyakarta, makanya ada setidaknya udah pegangan ada panggilan ya. Panggilan untuk ke sana, jadi berani lah daftar gitu. Dan alhamdulillahnya walaupun tidak jalurnya di SNBP, tapi ternyata aku tes CBT mandiri tuh langsung ke sana, itu juga modal nekat dan berani aja sebenarnya sama mimpi yang besar ya, karena kalau dilihat-lihat juga aku tidak seintensif itu untuk belajar karena kegiatan-kegiatan lainnya ya, seperti forum anak, ketua OSIS dan sebagainya. Jadi itu menyita waktu yang banyak, dan karena kegigihan itu mungkin ya, dan memang rezeki juga di sana, jadinya setelah tes itu lolos di hubungan internasional UGM, barulah aku melangkah lebih lanjut di Yogyakarta gitu. Benar. Menarik gitu. Tadi aku sempat dengar kamu bilang di Pontianak kesempatannya sedikit banget, ya kan, apalagi di sekolah-sekolah tertentu gitu, belum ada pemerataan entah itu ekstrakurikuler, kesempatan dan lain sebagainya. Berarti bisa dibilang dulu kesempatan untuk bisa upgrade ataupun keluar dari zona nyaman sulit banget. Nah, tapi untuk atmosfer sekarang, kalau kamu lihat semenjak jadi duta nih, apakah Pontianak itu atmosfer pendidikannya atau kesempatan dalam berorganisasi atau berkomunitas sudah meningkat? Kalau untuk meningkat iya, mungkin karena atmosfer sekarang adalah teman-teman yang juga ambisius, punya mimpi yang besar dan aktif gitu, proaktif sebagai generasi muda. Aku melihatnya ada peningkatan untuk terkait hal-hal yang berbau organisasi dan sebagainya. Tapi memang karena aku udah lumayan lama di Yogyakarta dan melihat bagaimana teman-teman berdinamika di kampus UGM itu, aku melihat ada perbedaan yang cukup signifikan dan jauh sih. Mulai dari kesempatan yang ada, bahkan kita kan sebenarnya mungkin kita bisa sama gitu, tapi kesempatannya yang beda. Kesempatan yang ada di Jawa sama kesempatan yang ada di Kalimantan untuk berkembang itu jauh berbeda, entah dari fasilitas, entah dari penyelenggara, entah dari akomodasi dan transportasi, itu beda jauh. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang nasional, otomatis teman-teman yang berada di Jawa itu jauh lebih mudah untuk melakukan banyak hal karena mereka dekat dengan tempat penyelenggaranya gitu. Itu
salah satu contoh kecil. Kalau misalnya di Kalimantan kita ke sana harus pakai pesawat, atau mungkin kalau motong budget itu bisa pakai kapal dan sebagainya, itu kan jauh lebih memakan dana yang besar dan juga upaya yang jauh lebih besar juga daripada teman-teman di sana. Ibaratnya kalau kita berusaha 100%, mereka 80% atau 50% itu udah bisa mencapai 100% itu gitu. Berarti harus 120 atau 150% ya kalau kita di sini. Harus mulai lebih awal gitu. Menarik, ya seru. Belajar dari pengalaman kamu, cepat dan punya ambisi kemauan untuk ke nasional, belajar banyak tentang dunia luar ini seperti apa sih gitu kan. Tapi gitu, di diri kamu ada nggak momen turning point ketika berpikir apa sih alasan kamu kenapa harus bisa keluar? Kayaknya aku harus keluar nih gitu. Kayaknya aku harus keluar. Aku penasaran kayak dorongan apa sih sebenarnya, ataukah dari orang tua, ataukah dari teman-teman, atau itu dari diri sendiri. Tadi saya masih apa ya dorongannya di saya penasaran banget. Oke, menarik. Jadi ini mungkin belum pernah diceritakan juga ya dimanapun gitu ya. Ini pertama kali. Jadi sebenarnya turning point atau titik balik lah ya ibaratnya yang membuat aku pengen keluar adalah yang pertama, aku di SMA 5 itu IPS. Karena memang minatku di sana dan pengen kuliahnya juga di jurusan yang soshum gitu loh, yang sosial humaniora. Jadi memang dari awal aku tidak mau pindah-pindah jurusan karena nanti pembelajaran itu akan bercampur gitu. Nah, sementara aku tidak tahu apakah cuma di SMA aku atau mungkin emang ini di seluruh Indonesia. Tapi memang stigma anak IPS dan IPA itu jauh berbeda. Ya benar. Jadi ibaratnya kita dipandang sebelah mata. Apapun itu, lomba apapun tidak diajak. Terus kalau misalnya ada kenakalan apapun dikaitkan dengan IPS dan sebagainya. Iya kan? Bener. Pasti merasa juga nih teman-teman yang bener. generasi Z pasti merasa dan sadar akan hal ini. Nah, aku karena merasa kok kita seperti dibedakan ya, padahal kita di satu sekolah gitu loh. Kita sama gitu, IPS dan IPA, cuman berbeda studinya aja. Nah, karena itu aku melihat bahwa sebenarnya penting nih untuk membuktikan kalau anak IPS itu tidak seperti stigma yang dibicarakan. Jadi makanya aku mulai berprestasi, aku mulai membawa nama SMA 5 ke nasional di tahun itu, dan dengan aku masuk UGM juga, aku membuktikan kalau ternyata dari IPS bisa loh, kita loh yang membawa SMA ini keluar gitu dari zona nyamannya di Kalimantan Barat gitu. Dan bahkan kita kan belum masuk ke top 1000 ya. Aku tidak tahu sekarang apakah tambah, tapi sepertinya iya karena banyak teman-teman dari SMA 5 yang udah keluar juga sekarang. Benar. Nah, itu sih sebenarnya turning point, titik baliknya yang membuat aku merasa kayaknya perlu deh langkah yang lebih besar untuk membuktikan. Sebenarnya itu awalnya dari, bukan dendam juga sih, lebih ke kayak pengen membuktikan stigma yang beredar itu salah tentang anak IPS gitu. Anak IPS yang nakal, yang tidak punya masa depan, yang masa depannya suram. Nah, aku tuh pengen membalikkan stigma itu agar orang-orang sadar kalau anak IPS itu juga berprestasi loh, tapi di jalur yang beda gitu. Kita di jalur yang mungkin wicara publiknya bagus, atau mungkin dia berprestasi di bidang seni, di bidang sastra gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya titik balik utamanya, pengen membuktikan stigma itu salah gitu. Iya benar. Akhirnya kebukti. Dan itu salah, semua punya kesempatan, semua punya hak untuk ikut lomba, aktif dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya itu stigma dari guru-guru dari sekolah mungkin. Karena dulu ini enggak sih, harusnya kalau mau masuk IPA atau IPS itu pilih dulu dan dites. Iya benar. Dan aku fakta menariknya, aku dipanggil 3 kali ke ruang BK untuk disuruh pindah ke IPA. Dan di titik terakhir aku udah bilang, Bu, saya memang pengen di IPS bukan karena saya tidak mau atau tidak mau mengambil kesempatan di IPA, tapi memang jalur saya ke depannya, saya sudah memetakan kalau saya akan mengambil perguruan tinggi yang jurusannya itu sejalan gitu sama sosial humaniora. Pada akhirnya baru mereka paham gitu kan, jadinya ya udah aku dibolehin di IPS. Oh, ya berarti udah pilihan gitu. Pilihan untuk sejalur dengan kapan pendidikan selanjutnya. Benar. Wah, menarik. Kadang udah dipanggil ketiga kalinya di BK hanya untuk pindah ke jurusan IPA. Tapi keren gitu, karena kamu bisa membuktiin
lingkungan itu tuh tidak mempengaruhi personal, benar nggak? Benar. Dan personal sebenarnya kalau kita mau berkembang ya udah fokus Bisa. aja sama ambisi. Wah gila. Dan sempat nggak oleng dikit? Oleng gimana nih? Maksudnya kayaknya aku pengen ke IPA lah karena teman-teman IPA kadang kan menarik ya yang ambis-ambis dan lain sebagainya. Sempat nggak di posisi itu? Jujur tidak sama sekali ya, karena aku sangat mencintai sosial humaniora karena aku suka politik juga. Wow. Suka politik, suka isu-isu sosial dan sebagainya. Jadi memang menurutku jalur di IPS itu udah sesuai dengan kepribadian dan kemampuanku. Dan aku juga kurang suka untuk yang terkait hitung-hitungan ya. Makanya juga nyari kuliahnya selain sejalan sama sosial humaniora juga yang sebisa mungkin meminimalisir adanya hitungan karena Iya, aku benar. tidak terlalu suka berhitung. Oh iya, tapi ya itu tadi aku IPA di SMA 3 kan. Jadi teman-teman tuh mikir aku tuh sekanebo kering itu anak IPA padahal sebenarnya jiwa aku tuh di IPS. Enjoy-nya sama yang hitung-hitungan. Jadi emang kelihatan tuh. Jadi kayak ada yang lomba ini misalnya, anak IPS tuh nggak dikasih Iya, kesempatan tidak gitu. dilihat sama sekali bahkan. Benar karena ya udahlah mereka liar, mereka nakal gitu kan. Iya. Nanti Dan susah jumlah dikontrol. kelasnya juga beda kan? Iya benar. Jumlah kelasnya juga IPA beda. lebih banyak dibanding IPS. Iya, Benar nggak ya? iya, itu di hampir di seluruh Tapi sekolah. seru banget sekarang karena kurikulum merdeka kan. Udah nggak ada iya, itu. Gimana tuh benar. pendapat kamu? Itu menarik sebenarnya kurikulum merdeka ya, walaupun memang penerapannya tentu perlu dievaluasi lagi ya, karena kurikulum merdeka kan harus memperhatikan juga apakah di sekolah tersebut udah memadai untuk diterapkan kurikulumnya. Ya. Gitu. Karena ada banyak sekolah-sekolah yang ada di daerah terluar, itu tidak bisa mengikuti dengan maksimal untuk kurikulum merdeka, entah karena tenaga pendidiknya kurang, atau fasilitas di sana kurang, atau anak-anaknya juga memang masih butuh perhatian lebih. Iya benar. Itu sih. Ya kurikulum merdeka menarik. Fasilitas kadang harus memadai dan sebagainya. Ya menarik ternyata selama ini dan sampai di titik ini dengan Syamir Duta Bahasa. Anggit hanya pengen membuktikan bahwa IPA, IPS sama aja. Semua anak punya kesempatan teman-teman. Nah jadi dari Pontianak Utara, dari Siantan, wah itu bisa membuktikan kalau semua orang punya kesempatan. Belajar dari Anggit, kita tahu banyak hal yang harus kita gali dan berani sejalan dengan apa yang udah kita pikirin. Tapi kita masih pengen berbincang. Tapi setelah jeda yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Sosok Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif, kembali lagi dengan saya di Sosok Inspiratif. Nah tadi kita udah sempat bahas tentang turning point-nya beliau, terus banyak hal yang membuat beliau sampai jadi hari ini. Tapi saya penasaran, ketika beliau ke kancah internasional, nasional, semoga nanti bakal ke internasional. Saya penasaran apa sih yang membuat ngerasa culture shock banget? Karena kan kamu ikut organisasi gitu, ikut organisasi di sini aktif banget juga sampai sempat bingung gitu kan membagi antara waktu pendidikan dan organisasi. Nah tiba-tiba ke Jogja, wah Jogja kalau bicara organisasi bagus banget. Siapa sih secara packaging, terus secara tampilan dan lain sebagainya itu bagus banget Jogja. Nah apa sih culture shock pertama yang shock banget? Ternyata kayak gini ya organisasi di sini gitu. Ternyata teman-teman di Jawa kayak gini ya. Ada nggak di momen itu atau udah siap dengan beradaptasi hal-hal yang menantang itu? Oke, sebenarnya itu lebih ke tantangan terbesar juga ya, kayak apa yang kita lihat di sana. Nah, sebenarnya di Jogja, benar tadi kata Fitra, itu orang-orang sangat punya ambisi yang besar untuk berprestasi. Karena mereka dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu persaingannya sangat ketat sekali, bahkan untuk masuk sekolah aja gitu. Jadi bisa kebayang seberapa besar mindset mereka atau pola pikir mereka untuk bisa berprestasi gitu. Nah, sebenarnya karena aku udah berekspektasi seperti itu terhadap orang-orang di sana, dan tentunya bukan orang Jogja aja ya di UGM, ada seluruh Indonesia di sana gitu. Nah, aku sebenarnya udah berekspektasi orang-orang di sana akan seambis apa, akan seberprestasi apa, dan sepinter apa gitu ya ibaratnya. Jadi aku udah jauh lebih siap sih untuk menghadapi itu. Cuman memang tetap perlu penyesuaian-penyesuaian tertentu ya. Kayak misalnya sesederhana kalau misalnya kita kan biasanya tuh
belajar tuh tidak yang intens ya. Kalau misalnya aku pribadi, aku bukan tipikal yang belajar intens. Nah, tapi ada banyak temanku yang di jurusan yang sama itu kalau misalnya setiap mau ujian dan sebagainya itu benar-benar belajar yang sungguh-sungguh intensif gitu sampai tidak keluar gitu ya, tidak bersosialisasi dan sebagainya. Nah, jadi memang itu sih ada beberapa fenomena-fenomena yang menurut aku belum pernah aku lihat di sini karena ambisinya juga beda dan pas di sana kelihatan sekali sih bagaimana langkah-langkah mereka untuk mendapatkan prestasi itu dan itu lebih kelihatan dan tentunya juga mereka dengan pengalaman-pengalaman di daerah masing-masing yang juga spektakuler ibaratnya itu sih yang membuat memang sedikit harus lebih berusaha gitu kalau misalnya di sana. Bahkan untuk masuk ke suatu organisasi atau UKM di UGM aja itu menurutku bersaingnya jauh lebih susah daripada aku lomba di sini gitu. Oh, tapi kamu juga lumayan aktif ya, sempat ikut apa ya, kegiatan atau volunteering Iya, gitu. benar. Ada nanti dokumentasinya ditampilin sama teman kita. Oke. Di ikut volunteering itu nggak minder. Kalau minder enggak ya, malah justru aku bangga bisa bareng mereka karena memang kalau kita berada di tempat orang-orang hebat, kita sebenarnya nggak perlu minder atau percaya diri karena toh kita berada di sana berarti kita juga hebat karena kita berada di tempat orang-orang hebat gitu. Itu sih sebenarnya pola pikir yang harus terus ditanamkan biar tidak minder dan juga kurang percaya diri gitu bertemu teman-teman yang hebat lainnya. Tapi apakah itu alasan yang tiba-tiba kamu menjadi duta bahasa? Iya nggak? Nah, ini alasan awal, apakah itu alasan awal kamu untuk menjadi duta bahasa? Kalau alasan awal sebenarnya karena aku suka sama sastra, jadi dari SMP aku udah nulis puisi gitu-gitu, cerita pendek dan sebagainya. Nah sebenarnya itu awalnya ketertarikanku terhadap bahasa dan sastra gitu. Aku juga ada buku namanya Antologi Puisi, judulnya Ruang Elegi. Nah itu dari kumpulan puisi-puisi sejak SMP yang aku bukukan pada akhirnya. Nah dari situlah mulai tuh menarik terkait kebahasaan ini. Nah, tapi sebenarnya belum nih melihat duta bahasa dan ternyata saat aku melihat duta bahasa awalnya tuh di Yogyakarta. Karena memang di sana sangat bagus juga duta bahasanya. Nah, jadi pas aku melihat oh ternyata ada ya wadah untuk anak muda yang suka sastra, suka bahasa dan pengen memajukan bahasa Indonesia gitu ibaratnya. Dan pas aku balik ke sini lini masanya juga pas, jadinya aku mendaftarlah di duta bahasa ini, melihat ada kesempatan nih di wadah yang sangat-sangat menarik gitu. Tapi sempat berpikir bakal menjadi juara satu? Tidak sih, tidak, karena memang waktu pendaftaran kan itu udah lumayan mepet ya, jadi memang aku merasa ya udah berikan yang terbaik aja, nanti hasilnya apa ya itu terserah gitu. Cuman memang setiap tesnya aku mencoba untuk melakukan yang terbaik karena kan memang kita tidak tahu akan seperti apa, tapi dengan kita melalui tes menggunakan seluruh upaya yang kita punya itu pasti akan menghasilkan hasil yang bagus juga gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya, tidak berekspektasi untuk langsung menjadi juara, tapi aku senang aja bisa mendapat keluarga baru di sini karena kan udah lama di Jogja nih, ibaratnya aku merasa sebagai putri daerah lah ya, ibaratnya balik ke daerah, aku pengen juga berdampak di masyarakat yang ada di sini dan salah satu jalurnya adalah wadahnya duta bahasa gitu. Wadahnya duta bahasa, berarti kamu akan membuat program kerja yang disebut Krida ya? Krida, iya. Nah itu saya baru tahu juga, ternyata program kerja disebut Krida. Apa sih Krida? Krida itu sebutan sih untuk program-program kebahasaan dan kesusastraan yang dilakukan oleh duta bahasa selama satu periode dia menjabat gitu. Nah kalau tahun ini kita juga melaksanakan Krida, Fitra. Namanya adalah Kapuas. Teman-teman bisa cek di IG-nya juga, jangan lupa di Instagramnya kapuas.disara. Itu di sana udah ada banyak awareness atau cara-cara kita membuat konten digital yang berupaya untuk menjelaskan tentang bagaimana sih narasi lokal di pesisir Kalimantan Barat atau pesisir Sungai Kapuas itu harus dijaga. Nah sebenarnya sederhananya Krida Kapuas ini apa sih? Pasti bingung kan, Kapuas tuh apa? Kapuas tuh akronim, Fitra. Apa tuh? Akronim dari Karya Antologi Pesisir, Ungkapan Anak-anak Sungai gitu. Jadi subjek utama dari Krida ini adalah anak-anak berusia 9 sampai 15 tahun. Nah, anak-anak ini
yang kita jadikan subjek untuk mendokumentasikan narasi dan cerita lokal di sekitar mereka. Karena seperti yang kita tahu bersama juga kan, bahwa cerita-cerita lokal, mitos, dan bahkan kebudayaan-kebudayaan lokal itu udah mulai tergerus nih sama globalisasi. Nah, kita butuh untuk mencari anak-anak yang bisa menuliskan atau mendokumentasikan yang seperti ini nih ya? kebudayaannya. Benar, Ayo. ini salah satu sesi di kegiatannya, ini kita mendongeng bersama dan Sungai banget. bener langsung di pinggir sungai. Kapuas, di belakang Kapuas. Benar. Oke, Ini seru. lokasi utama Krida kita itu di Kampung Caping, Kampung Wisata Caping. Teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya di Kampung Caping. Di sana juga ada perpustakaan Bahagia Mendawai. Ya. Nah, kita menggait mereka untuk kolaborasi dan mengumpulkan anak-anak sekitar 31-an anak. Itu kita membuat kelompok. Nanti per kelompoknya itu akan membuat suatu karya. Karya ini apa? Karyanya adalah cerita-cerita lokal di pesisir Kapuas yang menjadi budaya mereka yang sudah mulai hilang karena tidak didokumentasikan. Jadi kita mencoba untuk menuliskan itu menjadi suatu antologi. Wah, Nah, seru. antologinya ini tidak biasa, Fitra, karena antologinya ini akan interaktif. Dia dui bahasa karena dialek mereka adalah Melayu. Jadi kita menggunakan dialek Melayu, tapi juga ada terjemahan bahasa Indonesianya nanti. Dan ini kamu bawa ketika Benar. pas kompetisi? Ini nanti akan dibawa ke nasional. Wah, ini Gitu. pas dokumentasi juara di Di Kalimantan Barat kemarin, di tanggal 3 Mei. Ini final raya dari Duta Bahasa Kalimantan Barat. Jadi setelah itu baru kita menyusun program Krida ini, yang mana bekerja sama juga dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat. jadi gitu. Anggit, aku penasaran. Seperhatian itu kamu dengan anak-anak di sini. Adanya Kapuas ini tentu timbul dari keresahan, iya nggak? Bener. Apa sih keresahannya? Saya pengen tahu, karena setiap program, apalagi Krida, teman-teman yang buat organisasi, buat kegiatan, itu pasti punya keresahan terlebih dahulu baru membuat program kerja itu. Nah, keresahan kamu sehingga menjadi Krida Kapuas itu apa gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau selain udah aku sebutin tadi ya terkait bahasa, narasi-narasi lokal dan juga cerita lokal yang akan hilang tergerus zaman, itu juga aku melihat bahwa anak-anak di pesisir sungai, walaupun kita di satu kota yang sama seperti tadi aku di Siantan, itu tuh kita punya ketimpangan dalam mengakses pendidikan dan juga literasi terutama yang inklusif. Walaupun mereka di situ ada perpustakaan ya, tapi coba kita survei gitu, apakah mereka pernah membaca, apakah pernah menulis dengan benar-benar intensif. Nah, makanya dari keresahan itu kita pengen bahwa anak-anak pesisir sungai ini mereka bisa juga loh mendokumentasikan narasi lokal mereka, budaya mereka untuk menjadi suatu tulisan yang akan menjadi karya yang mereka banggakan nantinya. Otomatis kita memberikan kesempatan juga bagi mereka untuk membuat suatu karya yang bisa mereka banggakan gitu. Walaupun mereka dari anak pesisir, tapi mereka tidak kalah nih dari teman-teman anak-anak yang berada di kota yang punya fasilitas lebih dan sebagainya gitu. Wah, keren tuh, menarik. Berarti output karyanya penulis anak-anak pesisir. Benar. Wah, keren. Punya kredit, punya kebanggaan akhirnya. Tapi kamu nggak capek gitu? Harus berdampak lagi gitu? Harus pengen berbuat lagi? Atau setelah ini setahun menjabat, setelah ini aku mau berhenti dulu? Ada nggak ngerasa di posisi itu? Sebenarnya kalau capek, pasti capek ya, namanya juga manusia ya. Soalnya pasti banyak kegiatan dan itu menguras tenaga juga. Tapi itu balik lagi karena dari kecil aku memang senang bersosialisasi dan ketemu orang lain. Itu jadinya seperti charge energi bagi aku gitu. Seperti kita mengisi kembali energi positif dari apa yang mereka berikan juga ke kita. Dengan mereka tertarik, dengan mereka antusias untuk mengikuti kegiatan ini, itu jadi suatu penyemangat juga bagi aku dan Dimas, partnerku, selaku penyelenggara kegiatan ini gitu. Tapi pernah nggak mempertanyakan aku siap nggak dan aku layak nggak untuk memanajemen teman-teman? Kan kalau ada Krida berarti kerjanya kerja tim kan sama teman-teman Duta Bahasa kan. Pernah nggak mempertanyakan di posisi itu? Pernah pasti ya, tapi balik lagi karena kita punya lini masa yang ketat dan juga singkat juga. Waktu untuk merenung itu tidak bisa lama ya. Jadi memang mungkin itu waktu-waktu malam gitu ya yang kita merenung.
tentang kenapa sih harus melakukan ini atau bagaimana sih sebenarnya cara manajemen teman-teman biar bisa bekerja sama tim dengan baik. Nah, tapi memang balik lagi itu tidak menjadi penghambat tentunya, itu malah jadi bentuk evaluasi bagi aku dan Dimas juga dalam memanajemen tim gitu. Apakah ada yang salah atau mungkin apakah ada yang harus ditingkatkan. Nah, jadi lebih ke pemikiran itu bukan hambatan gitu bagi kita, tapi memang jadi evaluasi dan introspeksi juga ya, biar kegiatannya jauh lebih baik. Karena kegiatan Krida ini dilakukan setiap Sabtu dan Minggu selama sekitar 4 minggu sampai mereka bisa buat suatu karya itu yang akan digabungkan gitu. Berarti ada perubahan gitu. Ketika Anggit yang suka menjadi volunteer, relawan dan lain sebagainya, tiba-tiba Anggit duta bahasa. Ada beban tersendiri nggak gitu? Ketika, aduh, jadi duta bahasa nih, pernah nggak? Ada beban tersendiri ya? Karena harusnya Anggit yang bangunnya pagi, terus ya menjalani hidup aja dulu, dan sekarang harus berpikir taktik apa yang mau dilakukan lagi nih untuk menyuarakan bahasa ya. Trigatra bahasa ya? Trigatra bangun bahasa. Trigatra bangun bahasa. Ada nggak? Oke, jelas ada pastinya karena memang tuntutannya berbeda ya. Kalau kita jadi relawan itu kan tidak terikat. Kalau di sini kan kita punya mitra yaitu Balai Bahasa dan kita juga menjalankan program mereka gitu. Jadinya kita ada pakem-pakem tersendiri gitu. Sebagaimana seperti sekarang teman-teman, aku mencoba untuk menjalankan Trigatra Bangun Bahasa itu dengan mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, otomatis aku harus berusaha nih dan menantang diriku sendiri, bisa nggak sih ngomongnya tidak nyampur dengan bahasa asing atau dengan bahasa daerah gitu. Nah, itu salah satunya tantangan juga. Terus kalau untuk ke nasional, nah itu tentu jadi beban tersendiri walaupun aku menganggapnya bukan beban sih, tapi tantangan baru gitu. Nah, cuman tetap aja menguras pikiran, tenaga, dan juga waktu untuk memikirkan duta bahasa nasional seperti apa. Karena kita mewakili masyarakat Kalimantan Barat juga kan, Fitra. Itu sih. Seru, menarik banget cerita kamu gitu. Nih teman-teman, sobat inspiratif. Jadi ada hal yang kadang membuat rasa takut, itu tuh sebenarnya pembatas akhirnya ke diri sendiri. Bener nggak gitu? Bener. Dan akhirnya kamu harus melampaui batasan itu secara ugal-ugalan. Bisa dibilang harus secara ugal-ugalan. Karena ya lihat dari Anggit ini, kalau aku belajar dari Siantan, ya nggak ngerasa itu sebuah hambatan, tapi kesempatan untuk update secara terus-menerus. Bahkan saya pribadi ngomong, sekarang campur-campur bahasanya. Ternyata tantangan juga ya gitu. Iya, benar. Tantangan, menarik. Nah, sobat inspiratif, kita bakal cerita banyak lagi tentang prestasi dan langkah selanjutnya sama Anggit ini. Karena kita penasaran apa yang akan dilakukan dan prestasi apa aja. Karena di luar kayaknya kamu banyak prestasi gitu. Nah, tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Sosok Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif, kembali lagi dengan saya di Sosok Inspiratif. Nah, ini segmen yang paling saya tunggu. Wah, karena segmen ini kadang sering ada clipper yang ngeklip video-video kita gitu. Karena seru nih, di segmen akhir aku tuh sering mengulik prestasi gitu. Wow. Tapi sebelum kita bahas prestasi, saya tuh penasaran. Dari sudut pandang kamu, sempat ke Jogja, terus balik lagi aktif ke Pontianak. Sebenarnya problem terbesar anak muda Pontianak itu untuk berkembang dan untuk apa ya, coba hal baru itu apa sih gitu? Oke, sebenarnya ada dua ya kalau dipetakan. Yang pertama diri sendiri, yang kedua lingkungan. Ya. Kalau dari diri sendiri lebih ke perasaan minder tadi, bisa perasaan minder, kurang percaya diri, kurang ada ambisi lebih untuk berkembang, jadi menerima apa aja di zona nyamannya gitu. Jadi sebenarnya kita ada di zona nyaman itu bagus, tapi kalau tidak berkembang yang bermasalah gitu. Karena kan susah ya untuk berkembang di zona nyaman. Kita udah terlalu terlena gitu dengan dunia kita biasanya. Nah, itu sih kalau dari diri sendiri, kurang ada ambisi untuk keluar dari zona nyaman. Terus yang kedua, kalau dari sisi lingkungan, tentu kita punya bentuk dukungan yang berbeda dari teman-teman yang ada di Jawa gitu. Mulai dari dukungan material, psikologis, emosional itu berbeda menurutku. Ya. Entah itu terlihat dari fasilitas ya yang diberikan gitu oleh lingkungan sekitar pemerintah gitu, itu berbeda sih. Nah, itu yang berpengaruh juga untuk pengembangan diri gitu bagi anak-anak muda. Benar-benar. Tapi apakah pengembangan itu pengembangan diri kamu sendiri gitu?
berawal dari forum anak gitu? Awalnya dari ketua OSIS sih sebenarnya. Oh iya. Iya, dari ketua OSIS, jadi udah lebih sering berorganisasi. Ya. Dan kebetulan waktu itu ada pembukaan di forum anak, makanya baru ke forum anak gitu. Awalnya aku juga diajak sama orang kelurahan gitu. Dan awalnya ngelihat apa sih ini gitu, tepuk-tepuk gitu kan. Tepuk-tepuk anak-anak gitu. Sementara aku udah SMP waktu itu. Jadinya karena di OSIS kan beda jauh ya, formal sama non formal tuh lumayan jauh perbedaannya. Nah itu sih, tapi karena udah berdinamika lama di forum anak ternyata oh ini ya esensinya gitu. Kita jadi bicara publiknya jadi jauh lebih terlatih, lebih percaya diri untuk seukuran anak usia segitu gitu. Iya benar-benar. Tapi melihat yang sekarang, kamu pede nggak 10 tahun ke depan Pontianak bisa bersaing ketat dengan teman-teman yang di Jawa, di Bali, Bandung dan sebagainya? Harus percaya diri karena udah banyak wadah pengembangan, udah banyak organisasi, komunitas, lomba yang mungkin bisa kita bilang lumayan setara gitu sama yang di nasional, yang di Jawa dan sebagainya. Jadi harusnya 10 tahun ke depan kalau teman-teman masih dengan ambisi yang terus dikembangkan dan keberanian untuk terus melangkah itu harusnya bisa, Fitra. Oh benar-benar. Tapi kalau melihat kamu gitu, apa sih yang Aku tuh pengen anak muda tuh bisa dan percaya diri untuk berkembang. Nah, tapi mereka tuh punya kesalahan terbesar mungkin dalam mengejar kesuksesan itu seperti apa? Menurut kamu, kesuksesan itu seperti apa? Oke, definisi sukses ya. Ya. Definisi sukses luas sekali. Ya. Menurut aku pribadi, aku menetapkan sukses itu kalau aku bisa mencapai usaha yang maksimal. Aku tidak berorientasi pada hasil, karena itu akan membuat kita pusing sendiri, stres pada akhirnya karena terbebani dengan ekspektasi. Jadi menurutku kesuksesan itu ketika kita mengupayakan sesuatu dengan maksimal dan nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal pula gitu. Bahkan sampai menjadi duta-duta ini. Iya, alhamdulillahnya ya. Sempat menjadi duta ini di Kementerian Luar Negeri. Wow. Kementerian Luar Negeri ya, Republik Indonesia. Itu ngapain gitu? Ini aku di sini dapat kesempatan untuk magang di sana selama waktu jeda UAS di UGM kemarin di semester 5 itu aku ke Jakarta sekitar 2 bulan kurang, kayaknya 1 bulan lebih mengisi waktu luang. Jadi biar tidak balik ke Pontianak dan lumayan juga kan ya biayanya untuk balik. Jadi ya udah aku magang mandiri di Kementerian Luar Negeri. Alhamdulillah dapat juga bisa magang di sana dan itu menjadi suatu kebanggaan juga untuk anak HI ya. Karena kan memang kita jalurnya sebenarnya ke sana gitu ya. Untuk anak hubungan internasional jalurnya ya Kemlu salah satunya gitu yang terbesar. Itu sih. Terus pernah jadi duta ini apa potensi pemuda. Itu dari kementerian ya? Duta Potensi Pemuda itu dia dari Youth Ranger Indonesia, tapi dia bekerja sama dengan Kemenpora. Jadi waktu final ini nih salah satu saat bertugas ya dipanggil juga sama RRI Pro 2 diundang untuk mengisi Pro 2 Jogja. Pro 2 Jogja. Iya. RRI Pro 2 Jogja dan dia pemilihannya waktu itu daring dan juga luring. Luringnya itu di Jakarta untuk penyematan Samir. Kemarin aku ke Kemenpora, itu penyematan Samirnya juga. Bahkan ini masih belum merasa sukses nih. Haus terus, keren gitu. Untuk orang bisa haus terus dengan kesuksesan kayaknya enggak semua orang punya. Karena kadang ada yang titik kayaknya aku berhenti dulu, atau titik ngejar-ngejar terus akhirnya burn out. Sedangkan kamu ngerasa sukses itu masih jauh gitu, harus usaha lagi. Nah kalau ini, Git, ini di mana nih Git? Ini tuh KKN dan ini adalah pengalaman paling menyenangkan salah satunya dan terbaik di hidupku selama kuliah ya. Karena memang ini baru pertama kali, walaupun aku merasa Pontianak Siantan udah agak lumayan pinggir gitu ya. Ini sangat terluar, yang mana di Sulawesi Tenggara, Desa Namu, sekarang juga mereka lagi KKN yang angkatan tahun ini. Ini kita bayangin kita tidak ada listrik, sinyal hilang-hilangan, jadi kita benar-benar menyatu dengan masyarakat di sana dan kita melaksanakan program kerja selama 50 hari di desa ini, bertemu dengan masyarakat, dengan pemerintah sekitar dan wisata di sana sangat-sangat bagus wisata alamnya gitu. Jadi sambil bersantai dan
kita KKN ibaratnya tidak menjadi beban ya. KKN dan liburan. Liburan, benar. KKN KKN dan liburan. liburan. Tapi kenapa kamu ngerasa selain itulah, selain akses susah dan lain sebagainya, pasti ada cerita menarik dong pas KKN yang kayaknya enggak semua momen kamu ceritain. Oke. Oke. Ada nggak? Atau ketemu anak yang ternyata ada yang masih belum baca atau apa gitu. Oke. Ada nggak? Ada banyak sekali sebenarnya. Tapi kalau melihat dari anak-anaknya ya, kita melihat perbedaannya itu jauh sekali. Walaupun aku melihat yang di anak-anak pesisir itu udah lumayan jauh, tapi ini sangat jauh karena mereka akses gurunya aja itu satu orang bisa ngajar berapa kelas gitu. Wow. Dan cuman ada satu SD, satu SMP di desa ini. Jadi dia itu terpisah. Dia beneran di pinggir laut. Jadi pinggir laut langsung rumah warga gitu. Jadi mereka ke pasar cuman ini momen menyenangkan juga, ke pasar cuman 1 kali dalam seminggu, itu di hari Kamis, dan kita pakai kapal untuk ke pasarnya. Di hari Kamis? Iya, kita pakai speedboat ya kalau di sini tuh sebutannya, yang pakai mesin, kapal yang pakai mesin. Itu kita cuman hari Kamis, otomatis jauh sekali dari peradaban ibaratnya. Semua aksesnya susah dan anak-anak juga pendidikannya masih kurang. Dengan ketiadaan sekolah itu cuman 2 aja, SD SMP, jadi mereka ya di situ-situ aja gitu. Dan terlihat sekali bedanya ambisi untuk sekolah melanjutkan ke SMA aja itu jarang, karena mereka SMA harus ke kotanya kota Kendari gitu. Jadi itu menempuh dulu perjalanan lewat kapal 40 menit, terus nanti dari kapal harus pakai bus lagi selama 2 jam ke Kendari, itu untuk SMA. Dan sementara di sana otomatis harus ada rumah siapa, keluarga kah atau apa gitu. Kalau tidak ya mereka di situ aja sampai besar, jadi nelayan, jadi berkebun gitu. Tapi kalau secara lingkungan, menarik nggak gitu untuk diceritakan? Menarik sih. Di sana masyarakatnya sangat kekeluarganya erat sekali. Keluarganya erat sekali, dan mereka ada tradisi namanya lulo. Lulo itu menari bersama. Nanti bisa juga teman-teman melihat lulo di YouTube ya atau di TikTok. Nah, itu mereka menari bersama setiap ada pesta atau perayaan. Jadi satu desa itu kita kumpul dalam satu lingkaran besar, terus kita menari lulo itu bersama. Jadi mereka dari kecil udah diajarkan tuh tarian lulo. Kita juga belajar lulo di sana. Awalnya masih lumayan sulit ya mengikuti langkah mereka, tapi setelah hari ke-10 dan seterusnya, karena sering diajarkan juga sama pemuda di sana, jadi kita udah lebih menyatu gitu sama tradisi mereka. Oh iya, menarik. Bahkan ada bahasa yang berbeda nggak gitu? Bahasanya mereka di sana bahasa Tolaki, itu kita tidak tahu sama sekali, dan ada bahkan yang masih generasi tua ya, itu tidak bisa berbahasa Indonesia gitu. Jadi ya logatnya masih logat-logat Sulawesi gitulah. Cuman di sini kayak gitu ya masih? Kayaknya mungkin yang di pedalaman kali ya, entah bahasa Melayu atau Dayak gitu. Tapi duta bahasa nih sekupnya itu Pontianak aja atau Kalimantan Barat? Oh enggak, Kalimantan Barat sebenarnya ya. Tapi memang karena kita terpusatnya di Pontianak, balainya, jadi ya kita keridanya bisa menjangkau di sini dulu gitu, biar tidak terlalu jauh juga kan untuk transportasi dan sebagainya. Oh, berarti kamu punya pandangan banyak ketika kamu KKN Minggi. Jadi kayaknya aku mau merubah ini gitu. Tapi apa yang gitu? Sukses, kembali lagi sukses. Kayaknya tadi ada yang belum selesai. Ada nggak yang mau kamu sampaikan ke teman-teman, khususnya anak muda Gen Z, Kota Pontianak, definisi sukses dan mencapai kesuksesan itu gimana? Karena gini, mereka tuh sering, ini udah jadi ini, kok aku belum ya? Itu sering kayak gitu tuh. Itu ada nggak yang mau kamu sampaikan? Boleh ke situ kali? Oke, boleh. Jadi halo teman-teman generasi muda Kalimantan Barat. Kalau teman-teman mencari kesuksesan, jangan pernah memandang dari hasil yang teman-teman dapatkan, tapi bagaimana proses teman-teman untuk mencapai hal itu. Karena ini akan meminimalisir juga teman-teman untuk stres dan terlalu beban dengan hidup. Jadi jangan lupa nikmati juga prosesnya. Kesuksesan itu akan tercapai kalau teman-teman mengupayakan secara maksimal. Banggalah sama diri sendiri, jangan takut gagal, masih muda, masih banyak perjalanan yang panjang nantinya yang bisa mengakomodir kegagalan teman-teman. Jadi jangan takut gagal, coba aja, berani dan nekat. Wah,
coba, belajar, berani, dan nekat. Wow, Benar. menarik. Ini sebelum pertanyaan terakhir, sebelum aku suruh kamu buat kata-kata. Oke. Saya pengen tahu dari sisi Anggit. Menurut Anggit, lebih baik menjadi orang pintar atau konsisten? Oke. Menurut aku lebih baik jadi orang konsisten. Why? Karena orang konsisten dia bisa mempertahankan upayanya. Kalau misalnya dia pintar aja tapi tidak dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, itu akan stuck di situ aja, akan berhenti di situ aja gitu. Karena kepintaran kan perlu perkembangan. Kalau dia tidak konsisten untuk belajar, dia tidak konsisten untuk mengambil pengalaman-pengalaman baru, kepintarannya tidak akan berkembang gitu. Kalau misalnya dia konsisten, dia bisa aja mungkin dari awal, karena menurutku setiap orang ada kepintarannya masing-masing ya, bagian kepintaran masing-masing. Jadi dia bisa belajar terus karena dia konsisten gitu. Oh iya, termasuk kamu nih, orang yang konsisten dengan jalan kamu. Bener-bener. By the way, MBTI apa sih gitu? Penasaran. ENFJT kayaknya. Oh, agak ENFJA. people pleaser berarti orangnya, nggak enakan. Lumayan. Oke. Karena Genji itu kadang kalau ngomong ini energinya nggak habis-habis. Penasaran saya ini MBTI-nya apa gitu. Nah, last question dari aku terakhir, bisa nggak memberikan kata-kata motivasi lah buat teman-teman? Karena aku lihat mendorong dan melampaui. Kamu tuh adalah tipe orang yang itu, mendorong diri sendiri dan melampaui batasan diri sendiri. Benar. Ada nggak? Sampaikan dong kata-kata motivasi ini. Boleh, silakan. Ya. Teman-teman, mungkin ini kata motivasi yang bisa menyemangati teman-teman sedikit. Jangan pernah merasa puas sama apa yang teman-teman dapatkan saat ini. Terus berusaha, belajar, berkembang, dan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya di usia muda, karena itu akan menjadi bekal yang teman-teman ceritakan kelak di generasi selanjutnya. Oke, ini menarik. Konsisten. Banyak nih hal hari ini yang aku pelajari dari kamu. Memulai. Karena anak muda tidak semuanya bisa memulai. Kadang idenya selalu di otak, sering di otak, tapi jarang memulai. Yang kedua, konsisten. Bahkan disuruh pindah ke IPA, kamu tetap konsisten berada di jalur IPS. Terus yang ketiga, dari hasil konsisten itu, terus-menerus untuk belajar. Bener ya gitu? Benar. Nah, tapi sekarang posisi kamu adalah duta bahasa. Saya penasaran, Trigatra bangun bahasa tuh apa sih gitu? Nah, Oke, secara sederhana ya, boleh disampaikan Trigatra bangun bahasa itu 3 pilar, teman-teman. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Yang ketiga, kuasai bahasa asing. Kenapa penting 3 pilar ini? Karena kita perlu menyeimbangkan antara keberadaan setiap bahasa di dalam kehidupan suatu negara atau kehidupan kita sehari-hari. Biar tidak bingung gitu, apakah harus belajar bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, tapi menghindari bahasa asing? Tidak juga. Kita tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik, sembari mempelajari juga bahasa asing untuk meningkatkan daya saing global, dan tetap mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah kita sebagai bahasa ibu. ya, wow, terasa sekali duta bahasanya nih. Terasa banget nih buat teman-teman yang menonton pada hari ini. Benar, dari cerita Anggit tadi kita belajar bahwa kesuksesan itu adalah sebuah proses, teman-teman. Perjalanan tuh nggak selalu mulus. Perjalanan harus ada pengorbanan, terus harus memilih, dan ya kita harus mencari apa sebenarnya diri kita. Belajar dari Anggit banyak hal, apalagi beliau orangnya yang tidak mudah goyah, walaupun MBTI-nya ada sedikit people pleaser, tapi tetap konsisten di jalurnya. Itu yang terpenting, memulai, konsisten, dan belajar. Nah, buat teman-teman, hari ini kita belajar banyak dari Anggit. Ya, terima kasih Anggit atas cerita-ceritanya. Sayangnya kita harus berakhir dulu. Nanti kita mungkin bisa ketemu lagi berbincang panjang, karena di Sosok Inspiratif ini memang mencari orang-orang yang seinspiratif seperti kamu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat tim juga. Terima kasih buat Anggit karena udah bersedia sharing dengan sobat-sobat inspiratif. Teman-teman, sekian dari Sosok Inspiratif dari saya, Fitra Rama. Karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Terima kasih.